Kemudian dari sisi saya sebagai orang biasa, saya ini hanya orang desa dan pokoknya bukan apa-apa dibanding kalian. Menurut saya secara pribadi, pembangunan gedung ibadah itu memang diperlukan, sarana ibadah itu memang diperlukan untuk mewadahi aktivitas ibadah. Namun apabila pembangunan tersebut khususnya Holy Land ya, dengan menghabiskan banyak dana, yang mana dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membantu orang yang lapar, orang yang kehilangan pekerjaan, tanpa memandang apapun agamanya, latar belakangnya. Bukankah hal itu lebih berarti dan bermakna bagi sesama? Sebab Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia, bukan mengasihi sesama agamanya, sesama imannya. Semua kita harus kasihi, yang sedang kesusahan dibantu. Maka mungkin dalam hal ini perlu juga menjadi perenungan ya. Dengan dana sebesar tersebut, bukankah alangkah baiknya untuk digunakan membantu orang-orang yang kesusahan? Selanjutnya, ibadah Kristen itu tidak berfokus pada bangunan fisik, tetapi ibadah kita adalah ibadah yang sejati, yang mana Alkitab sendiri ajarkan bahwa ibadah yang sejati adalah dengan mempersembahkan tubuhmu. Kita menjadi garam dan terang yang diwujudkan dengan peduli terhadap sesama, bukan pada gedung-gedung mewah, gedung-gedung yang terlihat bagus bagi pandangan manusia. Tetapi kita sebagai orang Kristen perlu melihat dari sisi Tuhan mau apa sebagai kita. Gini loh, Tuhan mau apa kepada kita sebagai kita ini adalah gereja yang hidup, begitu. Ketiga, pertanyaan penting adalah pembangunan tempat rohani seperti apa yang diizinkan untuk dibangun dan tidak menjadi pengganggu bagi kelompok-kelompok yang menolak. Atau memang jangan-jangan di era sekarang ini tempat ibadah agama lain tidak boleh dibangun lagi. Ada mungkin tujuan supaya Indonesia ini menjadi agama yang satu, begitu. Tentu kalau kita bicara tentang sejarah berdirinya Indonesia tidak hanya ada karena agama satu, suku satu, budaya satu. Kita ini dibentuk dari beragam, dari berbagai-bagai latar belakang. Keempat, apakah mereka risih dengan keberadaan pemeluk agama yang berbeda dari mereka? Karena kadang-kadang yang ditolak bukan hanya tempat ibadahnya, pun aktivitas peribadahannya juga ditolak. Misalnya orang Kristen mau mengadakan ibadah di rumah salah satu umat, itu ditolak karena dianggap mengganggu, karena dianggap tidak pada tempatnya. Harusnya di gereja ibadahnya, bukan di rumah. Halo, benarkah demikian? Kelima, buat pemerintah khususnya Menteri Agama, Pak, buatlah program untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat Indonesia ini bisa memahami makna perbedaan, bukannya malah menjadi toleransi yang semu. Jadi Menteri Agama punya tanggung jawab supaya masyarakat ini bisa tercerahkan bahwa perbedaan itu indah, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Dan buat aparat kepolisian atau yang bersangkutan, usut tuntas akar masalahnya. Apabila masalahnya ada di pihak gereja, gereja harus dengan rendah hati menerima dan melakukan perbaikan, sehingga gereja ini bukan menjadi organisasi yang tidak bisa tersentuh hukum, tidak bisa mendapat kritik. Tetapi gereja adalah gereja yang terbuka, menerima masukan, menerima saran, dan gereja menjadi teladan bagi masyarakat.
bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.